Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Peprianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan diri, kunci untuk hidup yang otentik dan bahagia. Nah, penjelasan dari penerimaan diri itu sendiri adalah penerimaan diri atau self-acceptance adalah sikap menerima seluruh aspek diri, baik kekuatan maupun kelemahan tanpa menghakimi secara negatif. Nah, sedangkan menurut Carl Rogers sendiri, itu adalah penerimaan diri adalah dasar dari perubahan yang sehat. Tanpa penerimaan, seseorang sulit berkembang secara psikologis. Nah, di mana penerimaan diri ini, kita itu menerima diri kita sendiri tanpa harus menghakimi diri kita. Kita juga menerima bagaimana baik buruknya yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya itu ada mengapa penerimaan diri itu penting. Yang pertama itu ada pondasi harga diri. Pondasi harga diri ini sendiri adalah hal dasar di mana kita bisa menghargai diri kita sendiri tanpa menghakimi diri kita. Yang kedua itu ada mengurangi stres dan kecemasan. Ketika kita bisa menghargai diri kita sendiri, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan yang ada pada diri kita. Yang ketiga itu ada meningkatkan keautentikan. Keautentikan tersendiri ini adalah kita menerima diri kita tanpa menilai diri kita. Jadi kayak di situ kita nggak menilai bagaimana buruknya diri kita tidak menghakimi diri kita sendiri, dan kita menerima apa adanya yang ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir itu ada membentuk hubungan yang lebih sehat. Ketika kita bisa menerima diri kita akan bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita itu dengan lebih sehat lagi, membangun hubungan dengan diri kita ataupun dengan orang lain itu lebih sehat lagi. Selanjutnya itu ada hidup autentik. Apa itu hidup autentik? Menjalani hidup sesuai dengan nilai, keyakinan, dan jati diri sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, autentik itu berarti kita itu meyakini diri kita sendiri itu bahwa kita itu bisa dalam hal apapun. Kita nggak menghakimi diri kita sendiri. Kita menilai diri kita itu bahwa kita apa adanya, dan kita menjadi jati diri kita sendiri. Kita nggak perlu menjadi orang lain untuk bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Dan berikutnya itu ada mengapa penerimaan diri itu sulit. Nah, ada beberapa faktor yang menghambat untuk kita menerima diri kita itu sendiri. Yang pertama itu ada inner critic atau suara batin yang menghakimi. Nah, inner critic ini kita itu mengkritik diri kita itu bahwa dengan kita mengkritik diri kita sendiri dengan kata-kata yang kejam, sehingga itu bisa membuat kita itu sangat sulit untuk menerima diri kita sendiri. Kayak kita mengkritik diri kita, aku ini nggak bisa, aku ini terlalu bodoh, aku ini apa-apa segala macam. Nah, di situ kita bisa membuat itu tuh merupakan faktor yang bisa membuat kita sulit untuk menerima diri kita sendiri. Selanjutnya itu ada trauma atau pengalaman buruk di masa lalu. Ketika kita memiliki pengalaman buruk di masa lalu, itu akan sangat sulit untuk itu akan menjadi salah satu faktor untuk kita itu sangat sulit menerima diri kita sendiri. Karena di situ kita terus terngiang-ngiang akan kenangan buruk itu yang membuat kita trauma. Yang berikutnya itu ada tekanan sosial dan media sosial. Tekanan sosial dan media sosial ini kita terlalu bergantung kepada apa kata-kata orang lain yang mengkritik tentang diri kita, hal-hal buruk yang mengkritik tentang diri kita. Di situ akan memicu tekanan bagi diri kita sendiri, dan itu juga akan membuat kita itu nggak percaya diri, nggak bisa menerima diri kita sendiri. Nah, berikutnya itu ada perfeksionis.
Nah, perfeksionis ini adalah di mana seseorang itu menetapkan standar yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri, yang tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Dan dia merasa bahwa dia melakukan itu tuh dia bisa merasa hal yang sempurna tanpa merasa adanya kesalahan. Nah, selanjutnya itu ada budaya dengan budaya kompetisi tinggi. Nah, budaya kompetisi tinggi ini di mana di dalam suatu organisasi atau komunitas ataupun lingkungan dimanapun itu yang menghargai kemampuan, keahlian, dan kinerja yang unggul itu tuh sangat dihargai dan menjadi standar utama untuk diakui, dihormati, dan diberi kesempatan. Berikutnya itu ada pengertian teorinya Carl Rogers, kontribusi psikologi humanistik dan terapi berpusat pada klien. Nah, munculkan istilah unconditional positive regard, di mana penerimaan diri sebagai kunci kesehatan psikologis dan pertumbuhan pribadi, mengembangkan konsep congruence, selaras antara pengalaman dan konsep diri. Di sini yang artinya di mana ini tuh menjelaskan bahwa aspek psikologi itu sangat penting untuk pertumbuhan pribadi orang lain. Selain orang lain juga pribadi diri sendiri, yang mana itu sangat penting untuk membangun rasa kepercayaan diri agar bisa menerima diri sendiri. Selanjutnya itu ada dari Tara Brach. Dia berkontribusi dan psikologi Buddhis dan mindfulness, mempopulerkan konsep recall acceptance, menerima apa adanya dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Di situ kita menerima apa adanya yang ada dalam diri kita tanpa kita menghakimi diri kita sendiri, dan hal baik buruknya yang ada dalam diri kita menerima semua itu. Terus penerimaan bukan bentuk pasrah, tapi pintu untuk hidup yang lebih sadar dan hadir, fokus pada belas kasih terhadap diri sendiri. Kita menerima diri kita itu bukan sekedar bentuk kepasrahan terhadap diri kita, tapi di situ kita bisa ketika kita bisa menerima diri kita, maka kita akan bisa lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Dan kita fokus kepada diri kita, bagaimana caranya kita bisa menerima diri kita, bagaimana caranya kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.